Bahkan pun alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bahkan urusan orang mati pun masih diperselisihkan. Pergi ke kubur misalnya, yang satu mengunjungi kakeknya misalnya, yang lain mengunjungi kakeknya yang di sebelah. Lalu saling lirik, yang satu mengatakan kakek saya lebih baik daripada kakek ente. Padahal sudah sama-sama meninggal. Bahkan yang sudah meninggal pun itu bisa menjadi sumber perselisihan. Jadi kultur konflik yang benar-benar mendominasi tiba-tiba bertransformasi menjadi kuntum khairu ummah. Menjadi umat yang penuh dengan energi positif. Apa yang terjadi? Hanya dalam waktu 23 tahun. Bahkan kalau kita menggunakan teori pembangunan sosial secara utuh, hanya dalam 10 tahun di Madinah. Kita di Indonesia ini sudah 20 tahun reformasi. Tapi justru kultur yang terbangun kok lama-lama semakin banyak kultur konfliknya. Jadi berbanding terbalik. Kalau dulu proses pemurnian kultur, pemurnian peradaban menjadi peradaban yang sangat produktif, yang sangat positif, yang sangat konstruktif. Tapi kok kita rasanya sekarang banyak di antara kita berpikir bahwa seiring dengan semakin kita benahi regulasi, semakin kita buka keran demokrasi, semakin kita berbicara tentang kebebasan, semakin kita menciptakan instrumen untuk lebih menghadirkan kebaikan dan kemaslahatan, justru kok di antara satu sama lain kita rasanya semakin jauh. Hal-hal yang kecil bisa menjadi pemicu bagi konflik yang besar. Transformasi pada zaman Rasul itu ada senjatanya memang. Kenapa itu bisa terjadi? Apa instrumen terpenting yang menyebabkan masyarakat pada waktu itu bisa berubah dari keganasan menjadi kok penuh dengan kebijaksanaan? Jadi kalau kata para sahabat, kami satu sama lain kadang-kadang di Madinah itu saling tengok, saling pandang. Saya lihat teman saya yang saya kenal di Mekah dulu, saya lihat dari ujung rambut sampai ujung kaki. Sama, rupanya sama. Parasnya nggak berubah, mungkin semakin tua sedikit. Tapi dialah ini orang yang dulu saya kenal di Mekah. Tapi akhlaknya saya sudah tidak kenali seperti dulu. Terheran-heran satu sama lain. Semua melihat temannya itu kok beda. Bentuk fisiknya masih sama, tapi perilaku, sikap kesehariannya itu sudah berubah 180 derajat. Yang dikenal sangat ganas, keras, itu berubah menjadi orang yang sangat santun dan penuh kasih sayang. Yang mau menang sendiri menjadi orang yang selalu bersedia berkorban, mengalah. Sampai kisah yang sangat legendaris pada saat perang Tabuk, di mana para sahabat yang luka itu banyak sekali sampai dibariskan berpuluh-puluh, dirawat oleh para sahabat perempuan-perempuan. Jadi para perempuan sahabat Rasul itu dulu juga keluar ke medan perang sebagai tenaga medis. Mereka membawa obat-obatan, dibarisin semuanya. Kemudian didatangkan air minum yang memungkinkan pada waktu itu yang sangat terbatas. Tapi yang terjadi adalah al-ithar. Yang satu tidak mau minum kecuali temannya minum duluan. Jadi terus air itu pindah dari satu tangan ke tangan yang lain, nggak ada yang mau minum. Dia ingin teman yang di sampingnya itu mendapatkan air minum lebih dulu dibanding dia. Ini tidak main-main. Urusan nyawa pun mereka masih mendahulukan temannya, sahabatnya. Kalau sekarang sulit kita menemukan potret seperti itu.
Kenapa itu bisa terjadi? Instrumen terpentingnya adalah Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memang dengan sengaja membuat rekayasa sosial, membangun al-hubbu wal mahabbah.